Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arba'a sifat kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah, mari kita aplikasikan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti kita laksanakan amal-amalnya, kita jauhi segala larangannya sehingga kita tergolong pahala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah besok kita sudah masuk tanggal 1 Rajab 1442 Hijriah. Itulah dalam hadis riwayat Ahmad, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab faqala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk bulan Rajab, beliau berdoa, ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Sampaikanlah usia kami, sampaikanlah umur kami ke dalam bulan Ramadan. Karena banyak sekali fadilah-fadilah yang kita dapatkan dalam bulan Ramadan ini. Sidang jemaah rahimakumullah, pandemi belum berakhir, kurang lebih setahun melanda seluruh negara kita. Oleh karena itulah, amalkan yang apa disampaikan oleh Rasulullah SAW. Selain kita membaca salawat bil qulub 7 kali, kemudian membaca Yasin ayat 58 280 kali, serta doa dalam hadis riwayat Abu Daud, yaitu Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wa tudam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, lindungi kami dari penyakit belang, dari penyakit lepra kusta, dan dari penyakit yang mengerikan lainnya, termasuk corona ini, virus yang sangat ganas ini. Maka ini terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud. Maka sering-sering kita lantunkan doa perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah rahimakumullah, suatu saat Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, amal apakah yang paling baik? Maka Rasul menjawab, as-salatu ala waktiha, salatlah tepat pada waktunya. Apalagi masuk bulan Rajab, pesan moral di antara dalam bulan Rajab adalah mari kita jaga salat kita, jangan sampai kita lewatkan. Suatu saat apabila kita pergi pulang kampung, maka banyak orang yang meninggalkan salat tersebut, padahal ada fasilitas di dalam agama kita, yaitu qashar jamak, dan ini jarang sekali dibahas. Maka pelaksanaan qashar jamak ini, mari kita ambil fasilitas tersebut, jangan kita sia-siakan. Contohnya kalau kita mau pulang kampung ke Ciamis misalnya, mau melaksanakan sholat zuhur dan asar, maghrib dengan isya, ini pasangannya adalah zuhur dengan asar. Kalau dilaksanakan di waktu zuhur, maka ini disebut dengan jamak takdim. Qaddama yuqaddimu taqdiman awal waktu.
maka ditarik sholat asarnya dilakukan pada waktu sholat zuhur. Selesai kita sholat zuhur, yang pakai usholi silakan, yang tidak no problem. Usholi fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ila al-'asr. Nah, jadi gabung 2 rakaat kita laksanakan selesai. Maka setelah selesai salah satu dari kita qomat untuk melaksanakan sholat asar. Maka ajannya 1 kali, qomatnya 2 kali. Usolli fardhu asri rak'ataini, saya niat sholat asar 2 rakaat qasar jamak dengan zuhur, makmuman, adaan makmuman lillahi ta'ala, menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Lalu laksanakanlah apabila sholat maghribnya kita sampai Ciamis terlewat, ada waktu isya, maka kita laksanakan sholat isya jamak qasar dengan maghrib. Yang pertama kita laksanakan sholat isya. Saya niat sholat isya 2 rakaat qasar jamak dengan maghrib, menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Selesai, qomat salah satu di antara kita untuk melaksanakan sholat maghrib, yang tetap kita laksanakan 3 rakaat. Usolli fardhu maghrib salasa raka'atin qasran majmu'an. Isya makmuman lillahi ta'ala. Selesailah pelaksanaan qasar jamak, baik itu jamak takdim yang kita awalkan dan jamak takhir yang kita akhirkan. Sidang Jumat rahimakumullah. Kalau suatu saat kita tidur jam 1 ataupun jam 2, kemudian kita bangun tahu-tahu sudah masuk waktu isyraq, masuk waktu tulu, 6:30 kita bangun, maka terlewatlah sholat subuh kita. Jangan kita tinggalkan sholat subuh, ambil fasilitas yang namanya sholat qada. Jadi kita laksanakan sholat subuhnya di luar waktu, karena memang benar-benar kita terlewat, kita tertidur. Maka salah satu tidak dicatat diantaranya orang yang tidur hingga dia rufi al-qalam an salasin, tidak dicatat sebagai dosa. Kalau orang tersebut tertidur sampai dia bangun, maka kita laksanakan sholat subuh 6:30, karena benar-benar memang kesiangan. Dengan niat saya niat sholat subuh 2 rakaat, jangan pakai adaan, kita ambil qadaan lillahi ta'ala, karena di luar waktu subuh. Maka selesailah pelaksanaan sholat subuh kita tanpa berdosa kita tinggalkan. Nah, kita menjaga benar sholat yang namanya sholat qada ini. Ataupun ada seorang ustaz ataupun orang biasa terbiasa melaksanakan sholat yang disebut dengan sholat qobliyah subuh, yang tidak lain dan tidak bukan adalah sholat sunnah fajar, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, raka'atul fajri, aslinya raka'atani 2 rakaat, tapi sebagai mudah nilai menjadi raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka usahakan kita datang ke masjid, kita laksanakan sholat rakaat al-fajr ini, sholat sunnah fajar, di mana Rasul menjadikan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita laksanakan. Lalu suatu saat kita ini terbiasa melaksanakan sholat sunnah fajar ini. Suatu saat memang benar-benar kesiangan, datang ke masjid, imam sudah takbir Allahu Akbar, tidak ada lagi sholat sunnah. Kita laksanakan 2 rakaat fajar itu nanti. Inilah yang disebut dengan qada sunnah fajar, terdapat dalam kitab Kifayatul Akhyar. Maka boleh seorang yang terbiasa melaksanakan sholat sunnah fajar, qada sholatnya setelah ba'da sholatil subhi, setelah sholat subuh, namun tempatnya hati-hati. Jangan terlihat orang lain, nanti orang lain yang tidak mati akan menegur kita, sholat apaan itu? Kan ada larangan. Sholat setelah subuh dan setelah asar tidak ada lagi sholat sunnah ba'diyah. Maka orang tersebut bisa menjelaskan ini adalah sholat sunnah qobliyah fajar.
Ini boleh dilaksanakan bagi mereka yang terbiasa melaksanakan sholat sunnah fajar. Itu bukan ujuk-ujuk kita laksanakan sholat sunnah fajar tanpa terbiasa melaksanakan sholat sunnah fajar tersebut. Inilah yang disebut dengan fasilitas qada dalam sholat. Sidang Jumat rahimakumullah. Lalu selanjutnya yang kedua, Rasul ditanya, amal apakah yang paling baik ya Rasulullah? Qala summa ayyun, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, birrul walidain, berbaktilah kamu kepada kedua orang tua. Kalau kita masih ada orang tua, maka kita termasuk orang yang berbahagia. Karena Rasul bersabda, celakalah, celakalah, celakalah. Kata Rasul sampai 3 kali. Bagi siapa ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, bagi mereka yang hidup bersama dengan kedua orang tuanya, tidak bisa menyebabkan dia masuk surga. Suatu saat ada sahabat Rasul yang komplain pada Rasul karena bapaknya, ayahnya mencuri harta anaknya tersebut. Maka ia komplain, ya Rasulullah, ayah saya ini mencuri. Maka Rasul pun memanggil ayahnya, ditanya, apakah benar wahai ayah kau mencuri harta anakmu? Benar ya Rasulullah, karena ini anak saya, putra saya, tidak memperhatikan saya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga saya terpaksa mencuri hartanya. Maka Rasul kembali bertanya kepada pemuda tersebut, benarkah kamu tidak memperhatikan ayahmu? Benar ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, anta wa maluka li abika, engkau dan seluruh harta-hartamu itu milik ayahmu, milik kedua orang tua. Maka pantaslah kalau Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu untuk tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, dan berbaktilah kamu kepada kedua orang tua. Lalu yang ketiga, Rasul ditanya, amal apakah yang paling baik ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tidak jadi pejuang bersama, mohon maaf, ada organisasi Islam yang luar biasa, FPI, Front Pembela Islam. Sebagian dari kita menghujat Front Pembela Islam. Kalaulah dilihat dari segi Islam, apa yang dicari dari Front Pembela Islam? Kecuali untuk menegakkan li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala di kehidupan dunia ini. Suatu saat Rasulullah SAW kisahkan dalam sebuah kitab, ada seorang pemuda yang ingin menikah, namun seluruh wanita-wanita banyak yang menolaknya, sehingga ia pun disarankan oleh sahabatnya untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka ketika berjumpa, Rasul menyarankan, itu kamu pinang saja itu Fulanah binti Fulan. Akhirnya orang tersebut pun meminang seorang wanita yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Terjadilah akad nikah antara sahabat Rasul yang bernama Julaibib dengan seorang wanita. Setelah terjadi akad nikah, dibawalah, ini kalau peraturan fikihnya harus 7 hari dulu di rumah wanita untuk menyenangkan hati orang tua. Jangan langsung dibawa. Kalau menikah 7 hari dulu di rumah wanitanya untuk menyenangkan ibunya, untuk menyenangkan ayahnya. Maka setelah itu ia pun bawa wanita tersebut ke rumahnya. Belum melaksanakan malam pertama ini, Julaibib dapat ketukan rumahnya. Ternyata adalah sahabat Rasul yang menyuruhnya, menghimbaunya untuk berjuang fisabilillah. Belum melaksanakan malam pertama ini, ia pun maju ke medan laga. Namun sayang,
Ia meninggal dunia, ia wafat sebagai syahid. Ketika sesudah dikuburkan, maka Rasul menangis di pusara Julaibib. Namun tiba-tiba ia tersenyum, sehingga sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, Anda ini menangis namun tiba-tiba tersenyum. Apa yang terjadi ya Rasulullah?" "Saya menangis karena seharusnya Julaibib menikmati malam pertamanya dengan istrinya. Saya tersenyum karena banyak sekali bidadari yang menjemput Julaibib untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah kalau Allah berfirman, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun." Dan janganlah kau mengatakan orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu mati, tapi mereka itu hidup di sisi Allah, tapi kami semuanya tidak menyadarinya. Sidang jemaah rahimakumullah, demikianlah khutbah Jumat pada kesempatan siang hari. Mudah-mudahan kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita raih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana doa kita bersama, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta hindarkanlah kami dari azab api neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika khairul bariyah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulilladzi ja'ala at-taqwa libasa as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammad jibbil qulubi wa nu'iha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa taqwa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi maqamin amin. Wa qala fi ayatin ukhra, innal muttaqina mafaza. Warhum ala khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqi as-sahabah wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Wa'alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzu minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina